Kasihan betul lihat Jokowi akhir-akhir ini, sampai disamakan dengan Bashar al-Assad, diktator dari Suriah. Padahal Jokowi turun sebagai presiden sesuai jadwal, bukan dikudeta di tengah jalan. Harta kekayaan Jokowi pun bisa diketahui melalui LHKPN yang rutin dilaporkan. Tidak pernah disebut terlibat kasus korupsi besar apapun. Disebut pun tidak, apalagi benar-benar terlibat kasus BLBI atau Senturi misalnya. Happy betul Guntur Romli dengan rilis OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project ini. Merasa didahului dia. Oleh laporan OCCRP yang lagi rame dari siang sampai sore ini, yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup sedunia dan kejahatan yang terorganisir. Jadi video belum dirilis kok sudah ada bocorannya itu. Proyek pelaporan kejahatan dan korupsi terorganisir atau OCCRP ini mendadak populer, semacam LSM jaringan global jurnalis investigatif yang bermarkas di Belanda, mewakili kepentingan asing. Asing tak suka dengan Jokowi karena tak memberi kesempatan untuk mengacak-acak Indonesia. Freeport yang sahamnya awalnya 20% dijadikan 51% semasa pemerintahan Jokowi. Begitulah pembelaan sederhana Irma Suryani Chaniago, pendukung setia Jokowi. Entah apa pula target OCCRP menyamakan Jokowi dengan Bashar al-Assad ini. Sebetulnya Jokowi ini dulunya adalah anak emas dari LSM, tidak saja dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Sampai lupa pula kita entah berapa LSM luar negeri dan dalam negeri yang memberikan penghargaan terhadap kepemimpinan Jokowi yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Bahkan PDIP pun sebetulnya terpaksa akhirnya mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden karena tekanan yang dibuat oleh LSM lewat 8 mata penjuru angin itu. Wajar saja Jokowi tertawa atas rilis yang dibuat OCCRP itu. Korup apa? Ini korupsi apa? Dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu, Pak. Sistem apa? Yang manipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Akhirnya Jokowi memang tak bisa didikte oleh orang-orang yang membesarkan dirinya, baik LSM-LSM dari luar negeri dan dalam negeri, maupun oleh partai yang dulu mengusungnya. Jokowi yang dianggap celingak-celinguk yang tak punya sesuatu yang diperjuangkan, ternyata punya juga sesuatu yang diperjuangkan. Jokowi memberi jalan bagi revisi Undang-Undang KPK yang diidolakan LSM luar dan dalam negeri, sekaligus mengutak-atik jeroan KPK itu sendiri. Makanya aneh juga bila Hasto menyerang Jokowi saat ini, orang yang dulu dianggap melindunginya diseret KPK. Kesalahan Jokowi kemudian mungkin karena memberi jalan anaknya Gibran mendampingi Prabowo setelah terjadi perubahan undang-undang di ujung. Tapi gejala dinasti-dinasti politik seperti itu dipraktikkan oleh semua elit politik di negeri ini secara telanjang dengan takarannya masing-masing. Apa yang dialami Jokowi memang paling dramatis, tapi Jokowi seperti tersudut dalam arus sejarah yang ia sendiri terpaksa harus melaluinya. Makanya Jokowi berani saja menantang semua pihak, termasuk Megawati dan Puan, untuk menyebutkan bukti bahwa semua settingan politik saat itu dari dirinya sendiri. Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja
ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai, kapan, di mana, atau siapa yang saya utus, nggak pernah ada, ya. Jadi Jangan menjadi framing jahat seperti itu, nggak baik. Sekarang sudah tahun 2025, mestinya lembaran lama ditutup dan lembaran baru dibuka. Tapi politik memang tak bisa begitu. Jokowi pun kendati sudah 2 periode menjadi presiden, tapi tak tampak dirinya akan menarik diri dari hingar-bingar politik praktis. Perlawanan yang ditunjukkan Hasto dan PDIP belum akan mematikan pamor politik Jokowi, termasuk serangan dari LSM internasional semacam OCCRP itu. Jokowi memang hidup dalam konflik politik yang seperti itu. Serangan yang dibuat Hasto hanya akan kembali kepada dirinya sendiri saja.